Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 3333220065. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan saya sebagai praktikan shift 2 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu dalam modul keempat. Baik, langsung aja kita lihat ke soalnya. Di sini ada soal tumbling buat shift 1 dan shift 2. Jadi kita baca yang shift 2. Pada soal pertama, yaitu sebuah penyedia layanan internet ingin menganalisis performa jaringan berdasarkan 4 faktor karakteristik utama. Diberikan data berikut untuk 25 node jaringan. Dapat dilihat di sini terdapat jumlah data informasi tentang nodenya sebanyak 25 subgroup dan faktornya sebanyak 4 faktor. Kemudian perintahnya adalah buatkan peta kendali multivariat T2 hoteling dari data di atas. Kemudian soal yang kedua yaitu sebuah perusahaan elektronik memproduksi peralatan elektronik dengan dua karakteristik kritis, yaitu suhu operasi atau operating temperature dan tingkat kebisingan atau noise level. Data pengukuran untuk setiap 4 peralatan per subgroup selama 12 subgroup diberikan di bawah ini. Buatlah grafik peta kendali generalized variance untuk memonitor variabilitas dari suhu operasi dan tingkat kebisingan. Di sini terdapat tampilan eh, data informasi sejumlah yang dimiliki. Oke, untuk soal yang ketiga, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur dalam jam dan tingkat stres seseorang. Diberikan data berikut. Dapat lihat di sini ada data informasinya sebanyak 15 subgroup. Kemudian perintahnya tentukan koefisien korelasi antara durasi tidur dan tingkat stres. Jelaskan apakah terdapat hubungan linier antara kedua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif atau negatif. Oke, langsung aja ke penyelesaiannya di RStudio. Sebelum itu, dari data yang di soal kita pindahin dulu ke Excel, biar nanti datanya kita baca di sini. Pertama-tama install package, karena udah diinstal, jadi langsung aja aktifkan package dengan sintak library. Kemudian ctrl plus enter. Oke, setelah itu input data dari Excel dengan sintaks soal satu dengan nama soal satu, kemudian dengan sintak read underscore xlsx kurung buka atau dalam kurung tanda kutip tuming modul 4 xlsx, di mana tuming modul 4 ini adalah eh, nama si Excel-nya, kemudian koma sheets sama dengan satu. Untuk soal satu ini sheet-nya ada di sheet satu pada Excel-nya. Langsung aja, begitu juga untuk soal satu dan soal ketiga. Langsung kita running. Oke, di environment atau penyimpanan terdapat tampilan data yang telah dimasukkan dari Excel. Kemudian langsung aja ke penyelesaian soal nomor satu. Pertama-tama kita hilangkan dulu kolom subgrupnya dengan sintak T2 chart untuk nama datanya dari soal satu kurung kurawa, koma, min satu. Min satu ini dari untuk subgrupnya ya. Kemudian enter, print dalam kurung T2 chart. Langsung di running. Dapat dilihat di bawah kiri ada tampilan data soal nomor satu dengan tidak adanya subgroup dan hanya ada faktornya sampai dengan faktor 4. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu membuat peta kendali T2 hoteling dengan penamaan peta underscore T2. Terus sintaknya adalah menggunakan MQCC. Kemudian masukkan data-data yang diperlukan atau sintak-sintak yang diperlukan, yaitu data T2 chart, koma, tipe datanya sama dengan T2, kemudian title-nya kita bikin sebagai peta kendali T2 hoteling underscore NIM.
Kemudian X-lab kita namai sebagai kelompok ke, dan Y-labnya sama dengan kita sebagai T2. Kemudian add state sama dengan false, di mana kita gunakan false karena nggak ada data yang ditambahin, data statistik yang ditambahin. Jadi langsung di run aja. Oke, di pojok kanan bawah dapat dilihat ada plots diagramnya peta kendali T2 hoteling underscore NIM. Dapat dilihat di sini nggak ada data yang keluar batas kendali, tapi kalau perlu kita lihat aja menggunakan sintak apakah benar data yang di plot ini nggak ada yang keluar kendali dengan sintak peta underscore T2 violation. Oke, langsung di run. Dapat dilihat di pojok kiri bawah beyond limits, violating run sama beyond limitsnya sama dengan 0. Jadi eh, fix nggak ada data yang keluar batas kendali. Kemudian lihat ringkasan peta kendali dengan sintak summary untuk peta underscore T2. Oke, dapat dilihat di sini untuk LCL dan UCL-nya, yaitu LCL-nya sebesar 0 dan UCL-nya sebesar 10,72 sekian. Lanjut ke soal kedua. Langkah pertama, kita install package dulu yang diperlukan untuk membuat peta kendali generalize variance. Kita run. Oke, di sini ada tampilan eh, apakah kita pengen restart installnya, karena kita udah install ya, jadi kita klik no aja. Lanjut, kita aktifkan package dengan syntax library untuk soal nomor 2. Oke, setelah itu kita membuat peta kendali generalize variance dengan memasukkan data eh, dengan syntax GV control, di mana M-nya itu adalah jumlah subgroup, N-nya adalah ukuran subgroup, dan P-nya adalah jumlah karakteristik kualitas. Kemudian masukkan syntax file names untuk soal 2 dalam kurung 1 untuk subgroup sebagai subgroup. Kemudian GV controlnya kita masukkan data yang di atas tadi, di mana datanya dari soal 2, kemudian M-nya adalah 12, N-nya adalah 4, dan P-nya adalah 2. Langsung di run. Oke, dapat dilihat di sini, dapat dilihat pada plot control chart for sample generalized variance. Oke, lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga, langkah pertama kita install package dulu untuk no, apa itu? Normalitas test dengan singkatan Nortest. Oke, install package Nortest. Oke, di sini ada tampilan gini, jadi udah diinstal, langsung aja kita aktifkan package-nya dengan syntax library. Oke, udah. Kemudian kita uji normalitas menggunakan sintaks Shapiro test. Kemudian pengujiannya untuk soal ketiga dengan yang diuji adalah durasi tidur X sama tingkat stres sebagai Y. Kemudian langsung run. Oke, dapat lihat di sini p-value-nya sama dengan 0,97 untuk Y, dan untuk X p-value-nya sama dengan 0,26 sekian. Jadi uji normalitas ini cukup. Kemudian lakukan uji korelasi person dengan sintak COR test, di mana correlation test. Kemudian untuk soal ketiga dan untuk data durasi tidur X, kemudian untuk data tingkat stres Y, dengan kemudian koma metodenya sama dengan C person. Habis itu kita run dengan CTRL enter. Kemudian dapat dilihat di sini hasilnya adalah T-nya sama dengan 0,43 sekian, DF-nya sama dengan 13, kemudian P-value-nya sama dengan 0,669,
Dan untuk 95% tingkat kepercayaan menghasilkan interval min 0,400 sekian dan 0,59 sekian dengan sampel estimate sebesar 0,12 sekian. Langsung langkah selanjutnya kita buat matrix plotnya dengan sintaks plot. Untuk soal ketiga, masukkan data durasi tidur X, tingkat stres Y, dan main kita masukkan durasi tidur dan tingkat stres. Ya, langsung aja di run. Oke, di sini dapat dilihat pada bagian plots di sini di bawah kanan ada durasi tidur dan tingkat stres sesuai nama di sini judulnya. Oke, dapat dilihat untuk diagram plotnya. Ya, oke, kurang cukup sekian dari saya Firman Afandi dengan NIM 3333220065. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.